Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Saidatun Alhamdulillah. Mubarakah. Sa'idatul mubarak. هل أنتم جاهزون للدرس؟ Oke, Mada. هل أنتم جاهزون? Apakah kalian siap? Oh, Insyaallah siap, Ustaz. siap. Insyaallah. Naam, ana jahiz gitu ya. Ana jahiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm teman-teman sanata'allam al-qawaid lil-lughatil arabiyyah. Wa madha sanata'allam? Nata'allam al-awwal bima yata'allaq bil huruf. Kalimatil huruf. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah kalimat huruf. Fil huruf taksimun. Di dalam huruf ini ada taksim atau pembagian. Al-awwal al-harfu alladhi yakhtassu bil ismi. Wasani al-harfu alladhi yakhtassu bil fi'li. Wasalithu al-harful mushtaraku bainal ismi wal fi'li. Jadi ada tiga. Yang pertama khusus masuk isim, yang kedua khusus masuk fiil, yang ketiga bisa masuk isim dan fiil. Jadi ada yang mukhtasun bil ismi, mukhtasun bil fi'li, wa mushtarakun bainal ismi wal fi'li. Huruf-huruf yang disebutkan di sini hanyalah huruf-huruf yang sering muncul, sering digunakan. Jadi ada juga huruf-huruf yang jarang muncul dan jarang digunakan. Istilah jarang muncul ini atau sering muncul ini ukurannya apa? Ya bisa kita katakan bahwa kalau jarang muncul itu biasanya munculnya di syair Arabi. Di kalam-kalam Arabi yang berupa syair. Yang sering muncul itu ada di dalam Al-Quran, hadis, atau kitab-kitab kuning misalkan. Yang jarang muncul ada di dalam syair-syair Arabi. Misalkan ya, yang jarang muncul itu ada wawu yang maknanya rubah. Wawu yang maknanya banyak atau sedikit. Nah, itu sangat jarang. Kecuali di syair Arabi. Nah, yang sering muncul apa? Misalkan wawu atof. Wawu yang bermakna dan. Itu sering kali muncul di Al-Quran, hadis, kitab-kitab kuning sering kali muncul. Yang kita bahas ini huruf-huruf yang sering muncul. Taib, sebelum saya lanjut pada materi huruf, fal ahsanu lana ya ikhwan an na'lama al-i'rab. Jadi ada baiknya buat kita untuk mengetahui i'rab. Bil haqiqah saya'til i'rab fima ba'du. Sebenarnya materi i'rab ini akan datang pada materi-materi berikutnya. Rubbama fi al-usbu'i tsani awis salis mungkin sanata'alam al-i'rab. Mungkin di pertemuan minggu 3 atau minggu 4 ya. Atau 2, 3 atau 4 itu. Menyesuaikan materinya nanti sampai mana. Kita akan belajar tentang i'rab. Namun supaya lebih mudah memahami kalimat huruf ini, kita dan saya rasa inda ra'i kita sebaiknya memahami i'rab, minimal pembagian i'rab dan tanda umumnya. Saya kira sebagian dari antum ba'du minkum qad arafu al-i'rab, setelah mengetahui apa ya itu i'rab, wa kam aksamuhu, pembagiannya berapa, wa ma'alamatuhu, apa tanda-tandanya. Saya yakin kalian sebagian sudah tahu ya. Mungkin bagi yang sudah tahu, ini nanti bisa ya ini sharing juga ya dengan teman-teman yang belum tahu. Pertama yang
perlu kita ketahui apa i'rab itu. I'rab itu adalah kondisi akhir kalimat. Kondisi akhir kalimat yang kondisi tersebut bisa berubah-ubah karena adanya faktor tertentu. Jadi i'rab itu kondisi akhir kalimat gitu ya. Saya contohkan misalkan kita punya lafadz ja'a Muhammadun. Sebentar. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Dan salamtu ala Muhammadin. Nah, teman-teman, antum lihat kalimah Muhammad. Akhirannya berubah-ubah. Ada yang Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Ya kan? Perubahan akhir inilah yang disebut dengan i'rab. Perubahan akhir atau kondisi akhir yang berubah-ubah disebut dengan i'rab. Dan perubahannya itu ada 4 kondisi. Yang pertama disebut dengan rofa. Yang kedua nasab. Yang ketiga jar. Yang keempat jazm. Jadi ada rofa, nasab, jar, jazm. Rofa biasanya ditandai dengan domah akhirnya. Domah akhir kalimat. Nasab ditandai dengan fathah akhir kalimat. Jar ditandai dengan kasroh akhir kalimat. Jazm ditandai dengan sukun di akhir kalimat. Rofa domah, nasab fathah, jar kasroh, jazm, sukun. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi kalau kita lihat Muhammadun, ini akhirannya kan domah ya. Artinya dia itu ber-i'rab rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kedua ada Muhammadan. Muhammadan ini nasab ya. Muhammadan ini nasab. Yang ketiga ada Muhammadin. Muhammadin ini jar. Ja'a Muhammadun. Muhammadun rofa. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan ber-i'rab nasab. Salam tu ala Muhammadin. Muhammadin ber-i'rab jar. Nah ini ada apa namanya 3 kondisi ya. Yang jazm mana? Nah, yang jazm di sini nggak ada contohnya. Sementara kita memahami 3 dulu aja ya. Nah ini tadi pembahasan i'rab teman-teman. Jadi perubahan akhir kalimat ditandai dengan domah itu rofa. Ditandai dengan fathah itu nasab. Ditandai dengan kasrah itu jar. Apa yang membuat dia berubah? Yang membuat dia berubah yang disebut dengan ngamil. Ngamil itu kalau di Indonesia kan faktor. Jadi misalkan Muhammadun ya. Kenapa Muhammadun itu rofa? Karena ada amil yang membuatnya rofa. Muhammadan nasab. Ada amil yang membuatnya nasab. Muhammadin jar. Ada amil yang membuatnya jar. Begitu. Nah itu tadi pembahasan tentang i'rab. Sekarang kita masuk pada pembahasan pembagian kalimat huruf ya. Yang pertama al-harful ladzi yakhtassu bil ismi. Huruf yang mukhtas bil ismi, khusus untuk isim. Yang pertama adalah huruf jar. Artinya huruf jar itu adalah huruf yang membuat kalimat yang dimasukinya ber-i'rab jar. Itu. Di antaranya ada min, artinya dari, ila, artinya kepada, ngan, artinya tentang, ngala, artinya di atas, fi, artinya di, rubah, artinya banyak atau sedikit,
Tergantung konteksnya ya, rubah itu kadang bermakna banyak, kadang bermakna sedikit dengan melihat kenyataannya. Kemudian mud dan mundu ini maknanya sejak gitu. Sejak. Baik, ada min, ila, ngan, ngalafi, rubamud dan mundu. Ini baru sebagian huruf jar. Contohnya gimana? Yang jar ya, contohnya misalkan minal masjidi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ini contoh huruf jar. Jadi setelah huruf jar itu pasti kalimah isim karena dia khusus masuk isim. Dan kalimah isim yang dimasuki pasti beri'rab jar. Biasanya ditandai dengan kasroh. Contohnya di sini minal masjidi. Tidak bisa minal masjidu, minal masjidah. Pasti minal masjidi. Ilal masjidi juga. Ini yang pertama. Yang kedua ada huruf istitsna. Istitsna itu artinya pengecualian. Hurufnya dicontohkan dengan ilah yang artinya kecuali. Istisna ini contohnya misalkan ja'a at-tullabu, telah datang para siswa, illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Huruf ila itu pasti masuk kalimah isim. Jadi setelah ila pasti isim. Di sini kalimatnya Muhammadan. Kemudian yang ketiga ada huruf nawasikh. Di antara huruf nawasikh itu ada inna dan anna. Keduanya bermakna sesungguhnya atau sungguh gitu ya. Kemudian ada ka'anna, seakan-akan, lakinna, akan tetapi, laita, andaikan, la'ala, semoga, atau supaya. Inna anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, laita andai, la'ala, semoga atau supaya. Contohnya bagaimana? Contohnya nawasikh. Misalkan innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni. Di sini teman-teman ada kalimat inna. Dia itu masuk kepada kalimat isim. Yaitu lafadz Allah di situ. Kenapa disebut dengan nawasikh? Apa arti nawasikh? Nawasikh itu jamak dari nasikh. Yang artinya merusak atau mengganti. Karena huruf nawasikh ini mengganti atau merusak hukum mubtada dan khobar. Apa itu mubtada khobar? Mubtada khobar itu subjek predikat. Mubtada subjek, khobar predikat. Nanti pada saatnya akan ada materinya tersendiri. Yang ketiga ada huruf nida, huruf panggilan. Huruf panggilan ini pasti masuk kepada kalimat isim. Karena logikanya tidak mungkin huruf panggilan digunakan untuk memanggil selain kata benda. Memanggil kata kerja yang nggak bisa. Memanggil kata bantu atau huruf juga tidak bisa. Pasti untuk memanggil kata benda. Misalkan orang. Ada ya, a, ai, haya, dan aya. Secara umum semuanya bermakna wahai. Gitu ya. Meskipun setiap huruf nida itu sebenarnya mempunyai faedah tersendiri.
Kadang ada yang digunakan untuk memanggil orang yang dekat, orang yang jauh, kadang untuk mengeluh, dan lain sebagainya. Tapi secara umum maknanya wahai. Misalkan apa? Ya Rasulullah. Iya, ini masuk lafadz Rasulah. Jadi Rasulah ini kalimah isim. Pasti itu. Karena jatuh setelah huruf nida atau huruf panggilan. Baik, itu tadi teman-teman al-harful ladzi yakhtassu bil ismi. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ditanyakan tentang huruf yang khusus masuk isim? Ada Ustaz. Silakan, akhi. Iya. Itu kan disebutkan salah satu huruf nawasih itu kan inna. Oke. Tapi kalau kayak inna anzalna, Oke. itu kan setelah inna anzalna itu kan fi'il Ustaz. Oke. Udah itu aja? Naam, syukron Ustaz. Oke. Inna anzalna. Kalimat inna anzalna ini artinya sesungguhnya kami telah menurunkan, gitu kan? Nah, sebenarnya ini inna ini tidak masuk fiil, tapi dia masuk ke isim. Aslinya itu inna na gitu. Inna na. Kemudian dijadikan satu menjadi inna. Ketika dijadikan satu, innana ini bisa dua bentuk teman-teman ya. Bisa inna atau innana gini. Sama dengan ini dan innani bisa dua bentuk. Jadi inna masuk kepada na. Yang mana na itu adalah isim domir. Kata ganti. Itu akhi. Oh iya, naam, syukron Ustaz. Afwan. Ana Ustaz. Tafadhal ya akhi. Masuk Ya, Ustaz. alukum. Alhamdulillah. Indah soal. Indah Ini soal aku, Ustaz. mohon pengertian dari istilah rofa, nasob, jer, dan jazm. Dan yang kedua tentang apa namanya pembagian huruf masuk hal terus karena termasuk huruf no bukan Ustaz? Apa? Baina. Hal Oh, hal. Oke. Ya, ya. Hal dan aina. Iya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, hal itu huruf istifham. Aina itu isim istifham. Jadi adatul istifham itu kebanyakan isim, tapi ada juga yang huruf. Nanti insya Allah ada itu di bagian yang kiri ya. Al-mukhtas, apa namanya, al-mustarok bainal ismi wal fi'li. Karena adatul istifham itu kan bisa masuk ke isim maupun fi'il. Kemudian pertanyaan pertama tentang rofa, nasab, jar, jazm itu apakah ada pengertiannya? Maksud antum pengertian itu artinya atau gimana? Iya Ustaz, artinya Ustaz. Kalau Tadi kan secara lugat kan? Secara lugat rofa itu maknanya tinggi. Ay al-ulu. Arrofu ay al-ulu. Jadi maknanya tinggi. Waalaikumsalam, izin join. Iya, kalian kan ikut di kelas ini kan emang join ya. Jadi nggak perlu izin teman-teman. Kemudian nasob itu maknanya ini an-nasbu ay al ini ya, apa namanya? Al iktidal atau al istiqomah, yakni bermakna tegak. An-nasbu itu maknanya tegak. Kemudian kalau jar itu maknanya ini apa namanya, menarik, jalaba. Jarro ya juru jarron, menarik. Jar ini kan istilah lainnya khofat. Kalau khofat itu bermakna rendah. As-suful. Ini bermakna rendah, sufulah itu. Kemudian jazm ay al-qat'u, memutus. Al-jazmu ay al-qat'u, maknanya memutus. Nah, penggunaan istilah-istilah kayak gini juga ada alasan-alasannya ya, kenapa disebut rofa, nasob, jar, jazm, yang bisa teman-teman akses tuh alasannya di kitab namanya Asrorul Arabiyah.
Namanya Asrul Arabiyah. Silakan dibaca sendiri. Itu ya. Taib. As-so'alu tali? نعم Ustaz. Ini soal. Ya. Tafadhal ya akhi. Nah, soal bermakna istisna makna istisna ya Ustaz. Makna Maknanya istisna mengecualikan. pengecualian. Bukan termasuk musana ya Ustaz. Mengecualikan. Ja'at tulabu ila Muhammadan. Murid-murid Nah. telah datang kecuali Muhammad. Jadi Muhammad dikecualikan dari siswa yang datang. Gitu akhi. Terus yang kedua, apakah huruf istisna ini cuma ada ilah aja apa selain dari itu ada lagi? Oke. Adatul istisna atau alat untuk mengecualikan itu banyak. Tapi yang disepakati bahwa dia huruf itu cuma ilah. Adat istisna yang lain seperti ghair, siwa, suwasawa itu disepakati keisimannya. Kemudian ada khola hasya itu diperdebatkan tentang huruf atau fiil gitu. Iya. Jelas ya? Jelas. Oke. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Afwan. Barakallahu Afwan, fikum. afwan. Amin. Melanjutkan Ustaz, itu yang Nggih. istisna itu kan contohnya ilah. Nggih. Tetapi kita kasih contoh tadi ja'at tullabu ila Muhammadan. Illa Apabila pakai ja'at tasdid ya. Kurang tullab, tasdid. ja'at tullab. Iya, illa pakai tasdid. Oh iya. Ya. Oke, jadi istisna itu cuma hurufnya ilah doang ya Ustaz ya? Yang disepakati kehurufannya cuma illa. Kalau alat untuk mengecualikan itu banyak. Seperti illa, ghairu, siwa. Itu kan juga ada tulis istisna. Tapi dia kalimah apa? Selain illa, itu ada yang isim, ada yang fiil. Ada juga yang diperdebatkan. Huruf apa bukan? Kalau yang disepakati kehurufannya cuman illa. Gitu. لدينا سؤال أيضا يا أستاذ لو تمام. سمحت. Nam. لدينا سؤال أولا. السؤال الحرف جر. Situ kan ada ma min ila an ala fi rubba apa namanya? Mud dan mundu. Mud dan mamdu. Makna kalimat ini bisa diartikan saat tadi saya agak telat masuk nih. Oh, udah ada nih artinya kan? Ada tulisannya kan? Min Tadi dari ila kepada ada tulisannya nggak di situ teman-teman? nggak ada Sat. Anda tadi fotokopi ngeprint nggak ada. Oh, maksud saya di layarnya ada Robba tulisannya nggak? makna robba. Banyak, sedikit. Ya, rubah maknanya banyak atau sedikit. Mud dan mundu maknanya sejak. Oke. Syukran Sat. Jadi udah dijelaskan. 6. Baik, kita lanjutkan. Ini izin saya hapus teman-teman ya. Oke. Ustadz, Sekarang, oke silakan. Ukti. boleh Masuk izin bertanya lagi? 6. Tadi soal huruf itu kan ada 4. Dari khusus masuk isim ya Ustadz. Jar, istisna, nawasi, sama nida. Nah, kalau huruf jar ini kan dia i'rabnya kan menjarkan isim. Nah, kalau istisna, nawasi, sama nida itu bagaimana Ustadz? Baik, ini pertanyaan yang bagus dan perlu penjelasan yang agak panjang ya. Pada intinya gini, selain pembagian 3 ini ya, ada huruf khusus isim, khusus fi'il, bisa isim, bisa fi'il, huruf itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama al-huruful ngamilah, yang kedua al-huruful muhmalah. Ngamilah itu apa? Beramal. Beramal apa? Merofakkan, menasobkan, mengejarkan, menjazmkan. Sesuai dengan i'rab tadi. Kalau al-huruful muhmalah, huruf yang dibiarkan. Maksudnya tidak beramal. Kalau al-huruful amilah, ketika masuk kalimat
lain, misalkan masuk isim, berarti beramal. Contohnya tadi ada huruf jar. Kalau al-huruful muhmalah masuk isim, ya tidak berpengaruh apa-apa. Contohnya al-amilah, misalkan ya teman-teman ya, ini ada lafadz al-masjidu. Al-masjidu kan rofa ya. Ketika kemasukan fi, nanti jadi fil masjidi. Ini namanya al-huruful ngamilah. Kemudian ada juga al-huruful muhmalah. Contohnya tadi saya bilang hal ya. Halil masjidu kabirun misalkan. Aslinya al-masjidu kabirun. Kemudian ditambahi hal. Halil masjidu kabirun. Apakah masjidnya besar? Hal ini tidak berimplikasi apa-apa terhadap al-masjidu. I'rabnya al-masjidu tetap rofa. Nah, yang perlu difahami dulu itu. Ada huruf yang beramal dan tidak. Kemudian, ya, pertanyaannya adalah, apakah huruf istisna, nawasih, dan nida itu juga beramal? Atau tidak beramal? Kalau beramal apa? Gitu kan? Secara umum aja ya. Kalau istisna, ini nanti tergantung adatnya apa dulu. Kalau ilah, ini beramal menasobkan. Makanya tadi saya bilang, ja'atul labu illa Muhammadan. Nasob. Kalau nawasih ini juga beda-beda tergantung kalimahnya. Cuman yang disebutkan di sini teman-teman, oh ini semuanya tidak beda-beda berarti ya. Nawasih yang ada di sini amalnya itu nasob dan rofa. Maksudnya gimana? Misalkan ya, Allahu ghafurun. Ini mubtada khobar. Kemasukan huruf nawasih, inna anna ka anna laitala ala lakina itu, maka nanti i'rabnya berubah. I'rabnya berubah gimana? Yang depan jadi nasob, innallaha, yang belakang menjadi rofa ghafurun. Gitu. Nah, kalau huruf nida bagaimana? Kalau huruf nida itu amalnya menasobkan juga. Makanya saya tadi buat contoh untuk yang nida itu ya Rasulallahi, ya Rasulallahi. Rasulah itu kan nasab. Gitu ya. Jadi istisna dengan ilah menasobkan, nawasih menasobkan dan merofakkan, menasobkan kalimah pertama, merofakkan kalimah kedua, nida menasobkan. Sementara gitu dulu penjelasannya. Nanti? Afwan. Oke. Kita lanjut dulu teman-teman. Sekarang kita akan belajar al-huruful mukhtassatu bil fi'li. Huruf-huruf yang khusus masuk fi'il. Ini nanti ada yang ngamilah dan muhmalah. Kalau tadi yang isim itu kan semuanya beramal ya. Apakah memang demikian? Al-huruful mukhtassatu bil ismi semuanya beramal? Jawabannya tidak. Yang tidak apa? Ya ada. Tadi belum disebutkan aja gitu. Antum harus banyak belajar. Baik. Kalau al-hurufu al-mukhtassatu bil fi'li ini ada yang beramal, ada yang tidak. Yang pertama nawasib ya. Nawasib itu jamaknya nasib. Yakni huruf yang menasobkan. Jawazim menjazmkan. Berarti huruf nawasib ini huruf-huruf yang menasobkan fi'il. Fi'il apa yang dia nasobkan? Fi'il kan ada 3 ya. Madi, mudhari, amr. Nawasib, jawazim itu yang dinasobkan dan dijazmkan adalah mudhari. Madi dan amr gimana? Ya anggap saja enggak gitu ya. Meskipun dalam beberapa kasus nanti ada jazm atau nasob tapi secara mahal. Ya anggap saja enggak gitu.
Pokoknya nawasib dan jawazim khusus masuk fiil mudhari. Tuh. Di antara huruf-huruf yang menasabkan fiil ada an, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, fa, au, dan wawu. Ini saya artikan aja ya. An itu huruf yang menasabkan fiil mudhari sekaligus huruf masdar. Dia nggak ada maknanya. Fungsinya apa? Nanti fungsinya an itu untuk mentakwil fiil yang dimasukinya menjadi masdar. Apa itu masdar? Masdar itu kata benda yang menunjukkan peristiwa. Biasanya gitu. Kata kerja yang dibendakan itu loh. Itu namanya masdar. Pokoknya an ini nggak ada artinya ya. Dia berfungsi untuk mentakwil masdar. Disebut juga dengan huruf masdariyah. Namun biasanya kalau pemula itu diberitahu bahwa an itu maknanya untuk. Maknanya an itu untuk. Oh ya, sebelum saya lanjut tadi saya ada yang komen ya, sebentar. Oke, saya pemula. Untuk bisa fasih kita harus banyak menghafal dan berlatih berulang. Taib. Ya, itu sudah tahu ya caranya supaya alim, supaya fasih ya belajar. Punya belajar, belajar, dan belajar. Metode itu menyesuaikan diri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ada lan. Lan ini maknanya tidak akan pernah atau tidak pernah ya. Tidak pernah. Kemudian ada idzan. Kalau demikian, kalau begitu. Kalau demikian, kalau begitu. Kai maknanya agar atau supaya. Lamukai maknanya juga agar atau supaya. Lam juhud maknanya juga agar atau supaya. Hatta maknanya sehingga. Fa maknanya maka dari itu. Au di sini maknanya bukan apa atau, tapi maknanya ini teman-teman apa namanya bermakna kecuali atau sampai ya. Aneh kan? Nah, kecuali atau sampai. Kemudian wawu di sini, wawu nawasib menasabkan fi'il mudhari. Ini tidak bermakna dan, tapi bermakna bersama. An tidak ada maknanya. Kalaupun diartikan ya untuk itu. Lan tidak akan pernah. Idan kalau demikian. Kai lam juhud agar. Hatta sehingga. Fa maka demikian. Maka dari itu ya. Fa maka dari itu. Namanya fa sababiyah. Au maknanya kecuali atau sampai. Maknanya au itu illa atau ila. Dan yang terakhir wawu maknanya ma'iyah, bersama. Saya contohkan untuk yang nawasib. Misalkan uridu an adrusa. Saya pengen belajar. Uridu saya pengen an adrusa belajar. Jadi adrusa itu fi'il mudhari. Aslinya ada rusu. Karena kemasukan ngambil nawasib atau huruf nawasib, maka yang semula adrusu sekarang menjadi adrusa. Taib. Contoh lainnya maka Allahu
liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum. Maka Allahu liyu'adzibahum. Contohnya di lafadz yu'adzibah. Tidaklah Allah agar atau supaya mengazab mereka. Lafadz yu'adzibah ini aslinya yu'adzibu. Ya. Yu'adzibu. Lah kenapa dinasobkan? Karena kemasukan li. Li ini namanya yang lam juhud ini. Loh kok tahu kalau lam juhud? Karena didahului makana. Jadi kalau didahului makana atau lam yakun disusul li, nah li-nya itu namanya lam juhud. Ini contoh yang nawasib. Yang kedua jawazim. Jawazim itu jamak ya yang menjazmkan. Perlu diketahui bahwasanya huruf-huruf jazm ini terbagi menjadi dua. Ada huruf jazm yang menjazmkan satu fiil. Ada huruf jazm yang menjazmkan dua fiil. Yang menjazmkan satu fiil ada lam, lama, alam, dan alama. Lam bermakna tidak. Lama bermakna tidak juga. Alam bermakna tidakkah. Alama juga bermakna tidakkah. Contohnya apa? Yang jawazim ini. Jawazim. Sini ya bawah ya. Lam yalid. Allah tidak melahirkan. Allah tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Aslinya itu yalidu. Walada yalidu. Karena yalidu kemasukan huruf jazm, maka dia dijazmkan menjadi lam yalid yang aslinya rofa jadi jazm dengan tanda sukun. Kemudian yang menjazmkan dua fiil. Yang menjazmkan dua fiil ini ada kelompok huruf, ada kelompok isim. Gitu. Dan yang menjazmkan dua fiil dari jawazim ini disebut dengan adatus syarti. Adat syarat. Nah, adat syarat yang menjazmkan gitu. Adat syarat yang menjazmkan itu terbagi menjadi huruf dan isim. Fokus kita ya sebenarnya di huruf syarat ini. Isim syaratnya kan masuk isim, bukan masuk huruf. Yang masuk huruf adalah jawazim yang menjazmkan dua fiil yang bagian huruf, yaitu in dan idma. Keduanya bermakna jika. Misalkan, in, tadrus, tanjah. Kalau kamu belajar, kamu lulus, kamu sukses. Tadrus itu aslinya tadrusu, tanjah aslinya tanjahu. Karena kemasukan in, maka menjadi jazm ditandai dengan sukun. Ini contoh jawazim yang huruf. Nah, jawazim itu ada kelompok yang isim. Jawazim yang menjazmkan dua fi'il ada kelompok yang isim. Tapi nggak usah kita bahas. Saya artikan aja. Ada man. Man ini siapa? Barang siapa itu loh. Ma apa? Mata kapan? Ayana kapan juga? Ainama di mana? Anna juga di mana? Haitsuma juga di mana atau sekira? Kaifama bagaimanapun. Atau gini ya, man siapapun, ma apapun, mata kapanpun, ayana kapanpun, dikasih pun gitu. Kaifama bagaimanapun, dan yang terakhir ayu, yang manapun atau yang mana saja. Oke, itu tadi jawazim.
Jadi nawasib intinya menasobkan fi'il mudhari, jawazim menjazmkan fi'il mudhari. Berikutnya ada huruf tanfis. Nafasa yunafisu tanfisan. Huruf tanfis ini huruf yang menunjukkan makna istiqbal ya, makna akan datang. Ada sin dan saufa yang kemarin juga sudah kita singgung. Keduanya juga hanya bisa masuk fi'il mudhari. Dan keduanya muhmalah, tidak beramal. Misalkan yadhabu, kemasukan sa, tetap sayadhabu. Kemasukan saufa, saufa yadhabu. Kemudian ada huruf qad. Qad ini namanya ya macam-macam. Bisa disebut huruf tahqiq, huruf taklil, huruf taksir, tergantung maknanya. Yang paling sering dua kemarin, yaitu tahqiq dan taklil. Kalau tahqiq itu sungguh, taklil itu kadang. Qad masuk yadhabu, ya tetap qad yadhabu. Nggak berubah menjadi qad yadhabu. Terkadang dia pergi. Nah, itu tadi teman-teman al-harful ladzi yakhtassu bil fi'li. Sebelum kita lanjut ke huruf yang mustarok, apakah ada yang ditanyakan? Ya Ustaz, Tafadhol. Nah, yang tadi jazm 2 fi'il bisa dijelaskan contohnya lagi Ustaz? oke. Contohnya intadrus tanjah. Coba teman-teman lihat tuh lafadz tadrus dan tanjah. Di situ ada tadrus dan tanjah. Aslinya tadrusu dan tanjahu. Kemasukan in, keduanya jadi jazm. Jadi jazmnya tadrus dan tanjah ini yang jadi faktornya adalah in. Jadi yang menjazmkan tadrus dan tanjah itu adalah in. Makanya disebut ngambil jazm dua fi'il. Itu. Bisa Kalau ini Ustaz Afad, kayak apa namanya yang contohnya jawazim yang jazm 1 fi'il ini kan ada alam ya. Nah, kalau dalam contoh alam taro kaifa, itu taronya itu nggak jadi jazm karena dia mati gitu Ustaz. Apa gimana Ustaz? Taro juga jazm. Itu fi'il mudhari. Ro'a yaro. Yaro fi'il mudhari. Tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Itu. Tanda jazm itu kan ada beberapa ya. Umumnya kan sukun. Ada juga tanda jazm dengan membuang huruf ilat, yaitu huruf alif. Alam taro. Nah, kan gini, ini aslinya taro, ada alifnya ini. Karena ada alam, hilanglah alifnya sebagai tanda jazm gitu. Kalau fi'il madinya ro'a. Wadih? Syukran Ustaz. Afwan. Taib. Al-akhir? Naam, Ustaz. Naam? Ada soal Ustaz. Ya, wahidan fawahidan monggo. Nah, siapa dulu nih? Tafadhol ya Ustaz. Oke. Tadi di kalimat alam taro hamzahnya itu termasuk hamzah istifhamiyah atau hamzah apa, Ustaz? Apa satu kata itu? Itu hamzah istifham. Jadi aslinya hamzah dan lam. Itu. Di kalimat yang berbeda itu. 2 huruf. Oke, jelas ya? Satu lagi Ustaz. Siap. Lafal hatta. Kenapa nggak digabungkan dengan huruf jar? Karena dalam Al-Qur'an ada tuh hatta matla'il fajr gitu. Iya. Itu asbabnya apa? Kenapa nggak termasuk di dalam huruf jarnya aja? Itu di situ masuk termasuk kalimat apa? Ngambil nawasib gitu. Oke. Untuk hatta itu macamnya banyak. Memang ada hatta nawasib, hatta jar juga ada. Ada hatta menasobkan, ada hatta mengejarkan.
Kalau masuk fi'il mudhari' hatta menasobkan. Kalau masuk isim hatta mengejarkan. Itu akhi. Jadi kalau misalkan yadhabu kemasukan hatta ya hatta yadhaba. Masuknya ke isim misalkan hatta tadi kayak matla'il fajr itu kan aslinya matla'ul fajri. Kemasukan hatta jadi hatta matla'il fajri. Wadah, Dan oke. Itu. Syukran. Afwan. Ya silakan ya. Nah, Ustaz, pada huruf an di dalam bahasa Arab ada pola tidak mungkin kata kerja bertemu dengan kata kerja. Misalnya uridu usyribu apa asrobu. Jadi setelah konsep itu akan terjadi uridu an asroba. Ya, jadi an itu memisah atau menyambungkan dua kata kerja yang konteksnya seperti itu ditambahkan dengan an. Pertanyaannya, apakah ada yang serupa huruf yang seperti an dalam konsep yang lain? Yang kedua, seandainya mau dikatakan saya kepingin makan dan minum, itu dipakainya uridu an arroba an akala atau pakai wawu, Ustaz. Oke. Pakai wawu ya. Baik. Yang kedua tadi pakai wawu. Cuman pengucapannya harusnya uridu an akula wa ashroba langsung atau wa an ashroba gitu. Uridu an akula wa an ashroba atau uridu an akula wa ashroba. Jadi annya diulang silahkan, tidak juga silahkan. Untuk pertanyaan pertama, begini. Saya menjelaskannya dari mana ya? Tadi kan saya bilang bahwasanya an itu pertanyaan dari akhi kan gini. Ini saya hapus teman-teman ya. Oke. Tadi kan pertanyaannya itu kata akhi Syafiq ya. Bahwa an itu berfungsi untuk menyambungkan satu fiil dengan fiil yang lain. Contohnya uridu asyrobu. Itu nggak boleh katanya. Supaya boleh dikasih an. Menjadi uridu an asyroba. Kaidah ini bisa dibilang benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Ini suaranya siapa mantul ya? Suaranya Akhi Syafiq ya? Bentar, saya matikan dulu teman-teman ya. Gini, kaidah yang antum bilang itu bisa dikatakan benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa kok bisa begitu? Oke, saya jelaskan ya. Mungkin ini agak panjang, tapi semoga nanti bisa dipahami. Jadi penyebab adanya an di situ bukan karena fiil ketemu fiil. Tapi karena apa? Ada fiil jadi objek. Itu nggak bisa. Supaya fiil sah menjadi objek, dia harus menjadi isim. Supaya menjadi isim caranya gimana? Perlu dikasih an. Supaya fiil tersebut ditakwil atau dikira-kirakan menjadi masdar. Karena masdar itu kan isim ya. Makanya tadi saya bilang an itu adalah huruf masdariyah. Nggak ada artinya an itu. Tapi fungsinya untuk mentakwil fiil menjadi masdar. Fungsinya fiil ditakwil jadi masdar yang notabene isim, masdar itu untuk apa? Supaya sah fiil itu menempati tempatnya isim. Contohnya, antum tadi bilang uridu an asyroba. Saya ingin minum. Kalau kalimatnya uridu asyrobu, jelas tidak sah. Alasannya tidak sah bukan karena fiil ketemu fiil, tapi karena menempatkan asyrobu sebagai objek pekerjaan dari uridu. Objek pekerjaan itu kan harus isim. Masa ada objek pekerjaan fiil? Yang dikenai pekerjaan itu kan harus isim.
Kalau fi'il itu ya pekerjaannya, predikatnya. Saya ingin minum. Jadi nggak bisa kita bilang uridu asyrobu. Karena apa? Asyrobu itu fi'il. Fi'il tidak sah dijadikan objek atau maf'ul bih. Supaya dia sah dijadikan maf'ul bih, tambahkanlah huruf masdariyah sebelumnya. Salah satu huruf masdariyah dan yang paling sering dipakai adalah an. Jadilah uridu an asyroba. Itu. Nah, pertanyaan, jadi dari pertanyaannya ini udah iskal ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan jadi tahu. Terus pertanyaan antum tadi, apakah ada huruf lain yang modelnya kayak an gini? Dalam bahasa mudahnya menyambungkan fiil ke fiil. Jawabannya adalah ada. Yaitu huruf masdariyah yang lain. Itu. Huruf masdariyah yang lain apa? Misalkan li. Nah, li itu juga huruf masdariyah. Ma masdariyah. Huruf masdariyah jumlahnya ada 6. Coba teman-teman kaji ya, dicari. Tapi yang paling sering itu adalah an. Itu akhi jawabannya. Semoga bisa dipahami ya. Syukron jazilan ya Ustaz. Oke, siap. Soal. Ya, oke. Untuk biasanya jawazim nafis ini dari tadi saya lihat contohnya fi'il mudhari'. Yang madhi gimana Ustaz? Oke. Nawasib dan jawazim tidak bisa masuk fi'il madhi. Oh, ini suaranya siapa ini? Jadi nawasib dan jawazim itu teman-teman tidak bisa masuk fi'il madhi. Kecuali beberapa saja. Kecuali beberapa saja. Pengecualiannya apa misalkan? Misalkan ada ini ya teman-teman, apa namanya? In. In itu saya bilang kan tadi apa contohnya? In tadrus tanjah, itu fi'il mudhari'. Nah, kalau masuk fi'il madhi contohnya apa? In qoma Saidun ajlis. Kalau Zaid itu berdiri, saya duduk. Nah, ini koma ini dimasuki in. Sementara koma adalah fi'il madhi. Gitu. Ini salah satu contohnya. Ya udah gitu aja ya contohnya ya. Gak usah banyak-banyak ya. Pokoknya ya Masuk muhmalah nggak amilah ya? tetap ngamilah tapi secara mahal istilahnya. Jadi koma ini jazm tapi secara tempat, secara mahal. Kalau secara lafadz nggak jazm karena fi'il madhi itu kan hukumnya mabni, tidak bisa berubah akhirnya. Nanti ada materinya tersendiri terkait kalimah yang bisa berubah akhirnya dan enggak, ada sendiri insya Allah. Oke. Ini masih ada satu teman-teman, saya jelasin dulu ya. Waktunya udah jam 9. Yang terakhir al-huruful mushtarakatu bainal ismi wal fi'li. Jadi bisa masuk dua-duanya. Yang pertama huruf atof. Huruf atof ini ada waw, maknanya dan. Fa, maka. Au, atau. Am, atau. Summa, kemudian. Hatta, sehingga. Maknanya sama kayak tadi. Bal, tetapi atau bahkan. Maknanya bisa tetapi atau bahkan. La, tidak. Lakin, tetapi. Imma, bisa ada kalanya. Atau ya. Imma. Contoh atof yang mudah-mudah saja. Ja'al ustadu wal ustadatu.
ustada tuh. Telah datang guru laki-laki dan perempuan. Jadi wawu ini bisa masuk ke isim. Ini contoh yang masuk isim. Nah, contoh yang masuk ke fiil. Ja'a wa qoma Zaidun. Ja'a wa qoma. Telah datang dan telah berdiri si Zaid. Jadi koma ini diatofkan kepada ja'a yang merupakan kalimah fiil. Huruf istifham cuman 2. Yang lainnya isim. Hamzah dan hal ini huruf, selain 2 ini isim. Contohnya gimana? Misalkan hal anta ustadun, apakah kamu guru? Nah, ini masuk ke isim, setelahnya anta. Yang masuk ke fiil, hal ja'a ustadun, apakah ustadz telah datang? Itu masuknya ke ja'a fiil. Yang terakhir huruf tafsir. Ai ini maknanya maksudnya atau berarti gitu ya. Misalkan ja'a Zaidun. Terus ditafsirkan ini, Zaid itu siapa? Ai atau libu misalkan. Maksudnya seorang siswa gitu. Ini yang ditafsirkan Zaidnya. Bisa juga gini, ja'a ai qadima Zaidun. Nah, ja'a telah datang, maksudnya telah tiba dari perjalanan jauh siapa Zaid. Nah, kayak gitu. Jadi setelah ai tafsiriyah ya, itu bisa berupa isim maupun fiil. Di komentar ada pertanyaan enggak? Tanfis itu maknanya bernafas. Bernafas itu apa maksudnya? Ya, ketika kita mengutarakan suatu kalimat dengan sin atau saufa, itu kan enggak langsung dikerjakan, ya kan? Bernafas dulu. Kemudian mungkin mirip tuh dalam bahasa Inggris. Iya, saya kira begitu. Saya kurang tahu ya tentang bahasa Inggris, tapi yang saya ketahui kayak an itu memang secara fungsi kayaknya kayak tuh. Ya ini terakhir sebelum saya akhiri teman-teman. Kalau teman-teman pengen ya, membuat contoh fiil, nggak ketemu fiil, dan tidak usah ada huruf masdariyahnya, antum tulis fiil disusul masdarnya. Saya pengen makan, berarti saya uridu, masdarnya akal, berarti uridu aklan. Itu saya pengen makan. Uridul akla. Uridu syurbata. Saya pengen minum. Nah, caranya gitu. Kalau nggak pengen menyebutkan fiil ketemu fiil, sehingga harus susah-susah mendatangkan huruf masdariyah. Yang lebih singkat ada, yaitu datangkan masdarnya secara langsung. Uridul akla, uridu syurbata, uridun naum. Maksudnya kan uridu an anam. Jadi uridu naum. Uridu an adrusa menjadi uridu darsa, uridu dirosata gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Dua pertanyaan mungkin. Dua aja ya. Ya, silakan. Ini Ustaz, jadi kemarin kita akan bahas masalah fi'il madhi kan. Jadi sesuatu yang pada waktu lampau kita melakukan untuk fi'il itu menggunakan fi'il madhi. Ini ada satu hadis yang dikatakan anna Rasulullah SAW sami'a yaqulu fi du'aihi ila akhirih.
Nah, ini kan sami'a, artinya Rasulullah telah mendengar. Rojulan yakulu, seorang laki-laki berkata, fi du'aihi, dalam doanya. Kenapa tidak menggunakan kata qala, menggunakan kata yakulu? Iya. Ya kalau itu tanya rawinya ya. Tanya rawinya. Kenapa kayak kula enggak? Sami rojulan Perawinya kola. nggak ada. Perawinya liatin dulu perawinya sanatnya. Ini soal Ustaz. Kurang tahu akhi. Baik, Ustaz. Oke. Ya yang jelas kalau yakulu menunjukkan sedang gitu ya. Jadi Rasulullah telah mendengar seorang laki-laki yang sedang berdoa. Bukan, maksudnya yakulu di situ kan yang mereka berkata ya, atau berdoa di situ. Kenapa maksudnya dalam peristiwa yang lampau kita tidak menggunakan semua dalam cerita itu menggunakan kalimat madi. Seandainya kita katakan sami'a rajulun qala. Konteksnya Ya. bagaimana dengan penempatan kalimat qala itu? Ini kalau menurut saya ya, konteksnya itu ya ingin memberikan gambaran tentang kehadiran. Maksudnya itu tuh kayak sedang terjadi gitu loh. Konteksnya mungkin ke situ. Selebihnya saya nggak tahu. belum ini apa namanya, belum meneliti hal tersebut ya. Mungkin kalau nanti dapat jawabannya insya Allah saya share. Baik. Oke. Syukron ya. Afwan. Coba dituliskan. Nanti silakan dibahas di grup ya. Ya terakhir gimana? Jadi nggak tadi? Ada mau bertanya kan? Nggak jadi. Kalau nggak jadi ya udah. Kita cukupkan ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran di minggu pertama ini. 5 pertemuan. Masuk terus. Insya Allah besok dan lusa. Fil ghad wa ba'dal ghad ta'alamna fi kulli buyutina. Jadi kita belajar di rumah masing-masing. Wa insyaallah sanastamiru dirasatana fi yaumil isnin. Insyaallah kita akan lanjutkan hari Senin bil maddatil muhadatsah lagi ya. Di Senin sampai Rabunya muhadatsah lagi. Insyaallah. Insyaallah semoga kita selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam thalabul ilmi. Ya minimal kelas inilah sampai selesai. Minimal. Nah, setelah ini nanti terserah antum mau lanjutin apa gimana. Sepertinya setiap hari Kamis nggak ikut ya, enggak apa-apa. Yang penting kalian jangan sampai menyanyiakan waktu ya. Baik, kita ambil gambar dulu seperti biasa teman-teman. Sebentar. Oke. Udah siap? Ini masih banyak yang belum menyalakan kamera. Kita tunggu dulu. Ini ada yang ikut kelas ini karena diutus lembaga gitu enggak? Mati lampu Ustaz. Mati lampu. Jadi nyalakan tuh. Lampunya mati kan. Emang udah Listriknya mati maksudnya. lampu. Oh. Iya. Nah. Oke. Wahid isnan. Sebentar. Ini mana? Oh ini sebentar. Oke, kita hitung ya. Wahid isnan salasa. Oke. Akhir Munawir, Masya Allah luar biasa ya. Positif vibes. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil Iklan dulu alamin. Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, gimana?
iklan Sabtu dan Monggo. Minggu jangan lupa di iNews TV jam 12 sampai jam 2. Ada Munawir Ngacir. Iya. Di iNews TV. Oke, makasih. Oke. Syukuran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.